Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Natasha dengan NIM 230402000 dari kelas Bisnis Digital A Pagi Karawaci, semester 4 Fakultas Teknologi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman mobile yang berjudul React Native. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan, pengertian, fungsi, kekurangan, dan kelebihan React Native. Yang pertama ada pengertian React Native. React Native adalah sebuah framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile di dua sistem operasi secara bersamaan, yaitu Android dan iOS. React Native pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 oleh Facebook dan bersifat open source. Selanjutnya, ada pentingnya React Native. React Native penting karena memungkinkan pengembangan aplikasi seluler yang cepat, hemat biaya, dan dapat dijalankan di berbagai platform. React Native juga memiliki komunitas pengembangan yang kuat. Mengapa React Native penting? Karena adanya pengembangan lintas platform dengan satu basis kode, pengembangan dapat membuat aplikasi yang berjalan di iOS dan Android. Yang kedua ada hemat biaya, tidak perlu mengelola basis data kode terpisah untuk setiap platformnya. Yang ketiga ada efisiensi, komponen yang dapat digunakan kembali dan siklus pengembangan yang lebih cepat. Yang terakhir ada dukungan komunitas. Komunitas pengembangan yang kuat memastikan dukungan dan inovasi jangka panjang. Selanjutnya ada React Native digunakan untuk apa sih? Nah, React Native merupakan tools yang bermanfaat bagi developer untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai platform seperti iOS, Android, atau platform lain yang mendukung. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang dikembangkan dengan React Native adalah Facebook, Instagram, Airbnb, dan SoundCloud. Selanjutnya ada fungsi React Native. Yang pertama itu ada membangun aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai platform seperti iOS, Android, dan web. Yang kedua ada membangun aplikasi yang responsif dan intuitif. Yang ketiga, membangun aplikasi yang berfungsi seperti aplikasi natif. Dan yang terakhir, mengurangi biaya pengembangan dengan menghilangkan kebutuhan untuk merekrut tim terpisah untuk pengembangan aplikasi iOS dan Android. Yang selanjutnya ada kelebihan React Native. Yang pertama itu ada menghemat biaya. Penggunaan React Native dapat mengurangi biaya pengembangan. Itu karena pengembangan tidak perlu mencari dua orang developer untuk mengembangkan aplikasi pada sistem operasi iOS dan Android. Yang kedua ada menghemat waktu. Kelebihan selanjutnya adalah penggunaan React Native ini dapat menghemat banyak waktu pengembangan aplikasi karena kode dari React ini dapat digunakan kembali tanpa harus merubah banyak komponen dari kodenya. Dan yang terakhir itu ada memiliki komunitas yang besar. React Native adalah framework JavaScript yang bersifat open source sehingga para pengembang dapat berkontribusi selama mengikuti aturan dari komunitas. Komunitas ini dapat menjadi sebuah keuntungan untuk pengembangan pemula untuk berbagi pengalaman belajar dan meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya ada kekurangan React Native. Yang pertama itu ada kinerja. Karena React Native ini digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk beberapa sistem operasi itu, sebabnya kinerja dan hasil dari aplikasinya cukup rendah. Dan yang kedua ada debugging dan kompatibilitas. React Native dapat disebut sebagai framework yang masih muda karena baru berumur sekitar 6 tahun. Karena itu masih cukup banyak masalah dengan kompatibilitas dan kesulitan dalam melakukan debugging yang dapat ditemukan oleh pengembang. Yang terakhir ada membutuhkan native developer. Selanjutnya itu ada kesimpulan. React Native adalah alat yang memudahkan dalam pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk iOS dan Android sekaligus. Dengan menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang ada lebih dari 25 tahun, React Native menjadi mudah dipelajari terutama bagi pemula.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.